Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak jemu-jemu dan bosan-bosannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun ingin menggapai derajat takwa. Salawat beriringkan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dunia ini sudah semakin runyam, manusia dihinggapi dengan berbagai macam penyakit dunia. Ada yang ingin mementingkan dunia, ada yang ingin mementingkan harta, ada yang gila jabatan, ada yang mempunyai wanita-wanita cantik, sehingga itu menjadi kemegahan yang selalu dipamerkan oleh manusia-manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita rasakan ataupun kita cicipi sedikit saja dari seluruh nikmat yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia, kehidupan yang dunia yang namanya manusia dengan kemerlapan dunia akan menyibukkan kita untuk lupa bahwasanya kita terlahir di dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia adalah mencari atau mengumpulkan bekal selama kita berada di dunia. Ketika kita sudah kembali kepada Sang Maha Pencipta, maka kita akan menuai apa yang sudah kita persiapkan selama di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi pada hari ini, maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang mana Nabi mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum, akan datang pada suatu saat masanya manusia-manusia itu himmatuhum butunuhum, mereka hanya ingin mementingkan perut-perut mereka, hanya ingin mengisi kekosongan perut mereka itu dengan berbagai macam makanan. Kemudian wasyarafuhum mata'uhum, dan kemuliaan mereka itu terletak pada harta kekayaan mereka. Wa qiblatuhum nisa'uhum, dan kiblat ataupun tujuan mereka itu adalah wanita-wanita yang dimiliki oleh mereka itu. Wadinuhum darahimuhum wadananiruhum, agama mereka tidak lain dan tidak bukan adalah dinar, dirham dan dinar yang mereka miliki. Ulaika syarrul khuluq, mereka inilah bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang sangat jelek buruk perangainya.
la khalaqa indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini terlihat bahwasanya gambaran yang kita lihat dunia yang sudah menua ini, manusia yang sudah disibukkan dengan godaan, lalu mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah himmatuhum butunuhum, adalah orang-orang yang mementingkan perut mereka. Orang kaya ketika belum makan, ketika belum sarapan, ketika belum mencicipi makanan di waktu paginya, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkan makanan yang sangat enak. Lalu ketika mereka sudah mendapatkan kenikmatan makanan tersebut, maka mereka akan melupakan apa yang sudah mereka rasakan dari kelaparan yang dilanda sebelumnya. Sedangkan orang miskin, orang fakir atau orang papa yang mana saban hari merasakan kelaparan, kekurangan harta, mereka dengan segala usaha dan upaya terus berusaha untuk mengais rezeki, baik itu dengan cara bekerja ataupun dengan cara meminta-minta. Namun orang-orang yang merasa lapar ini tentunya mereka selalu berharap dari belas kasihan orang-orang kaya sehingga mereka layak diperhatikan dan juga dibantu. Kehidupan manusia ketika sudah disibukkan dengan kepentingan perut, maka sudah melupakan kepentingan akal pikiran. Generasi yang kedua adalah bagaimana mereka wasyurafa'uhum mata'uhum. Hari ini ketika mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta kekayaan, maka mereka akan memamerkan harta kekayaan tersebut terhadap kolega-koleganya ataupun sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat yang lain akan berkomentar ataupun mengatakan, kamu sudah hebat, sudah bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Generasi yang selanjutnya adalah wa qiblatuhum nisa'uhum. Ketika mereka sudah dipenuhi dengan kekenyangan perut dan juga kekayaan harta, tentunya mereka akan mencari wanita-wanita yang sangat istimewa. Tidak mungkin orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mencari wanita-wanita yang menjadi istri ataupun simpanannya itu dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tentunya mereka akan mencari dengan wanita-wanita yang levelnya tinggi. Generasi selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang diberikan kesempatan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan selalu gila harta. Artinya wadinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Orang yang tidak mempunyai harta, maka dia tidak akan dipandang sebagai orang yang terhormat. Ini terlihat bukti jelas bahwasanya ketika kita ingin melakukan jamuan makanan, kalau orang kaya yang melakukan atau mengadakan jamuan makanan tersebut, maka siapa saja orang akan mendatanginya, baik itu teman yang dia kenali ataupun teman yang tidak kenali. Sebaliknya, kalau seandainya ada jamuan makan pada orang yang miskin, maka hanya beberapa orang saja yang bisa kita hitung orang-orang yang mau dan ingin
berkunjung ke rumah si miskin tersebut. Lalu model-model orang-orang inilah yang Nabi mengatakan bahwasanya ulaika hum syarrul khuluq, yang mereka hanya mementingkan dengan harta, kemudian makanan, istri, dan juga berbagai macam kekayaannya, lalu mereka merasa lebih daripada orang yang tidak mempunyai harta. Inilah sifat-sifat generasi yang terburuk yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Allah mengatakan la khalaqa lahum indallah, mereka inilah generasi-generasi yang tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita bukan menjadi golongan-golongan tersebut, tetapi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang tidak terlalu banyak tetapi mendapatkan keberkahan. Itu adalah menjadi sebuah kebaikan bagi kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.